Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah, untuk mempersingkat waktu saya langsung saja. Di kesempatan kultum ini saya akan menyampaikan satu tema, hal-hal yang harus kita hindari ketika kita bercanda atau bersenda gurau. Kenapa? Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kita dengar berita di sosial media, bahkan di YouTube, ya, ada seorang remaja YouTubers, ya, dia itu ngeprank itu bahasa kitanya ngerjain orang. Dia itu memasukkan sampah-sampah ke dalam kotak-kotak makanan, kemudian dikasihkan ke orang di pinggir jalan. Lalu dia bawa juga kardus sarimi Indomie mie instan itu juga dikasih batu bata, sampah dan lain-lain dikasihkan kepada orang yang di pinggir jalan. Padahal di dalam Islam hati-hati, semua yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang pertama di dalam Quran surah Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah engkau melakukan sesuatu perkara yang kalian tidak ngerti ilmunya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaranmu, wal absara, penglihatanmu, wal fuada, hati kamu, kullu ulaika kana anhum mas'ulan. Besok di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawabannya. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah, yang pertama, ketika kita bersenda gurau, janganlah berbuat dusta dengan tujuan agar sebuah kaum biar tertawa terbahak-bahak terhadap apa yang kita lakukan. Perkara ini sangat dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, wailul lillazi yuhadditsu, celakalah bagi orang-orang yang berbicara fayakdzibu, ternyata di dalam pembicaraannya mengandung kedustaan, berbohong, liyudhika bihil kaum, dia melakukan hal tersebut agar sebuah kaum bisa terhibur, tertawa, terbahak-bahak. Maka Nabi menyampaikan, wailul lahu, celakalah orang yang seperti itu, celakalah orang yang seperti itu. Bapak Ibu, kita, ya, diwajibkan meninggalkan perbuatan dusta. Bahkan hal yang seperti ini akan mendatangkan pahala ganjaran yang sangat besar di hadapan Allah. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-nazaimun bi baitin fi rabatil jannah. Sungguh Allah akan menjamin membangunkan sebuah rumah untuk seseorang di pinggiran surga, tarokal miro'a wa in kana muhiqan, bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dirinya dalam keadaan benar. Hadisnya masih berlanjut, wa bi baitin fi wasatil jannah. Allah juga akan membangunkan satu rumah di tengah-tengah surga bagi siapa? Liman tarokal kadiba, barang siapa meninggalkan sifat dusta, wa in kana mazihan, walaupun dalam keadaan bercanda. Satu, dilarang berdusta ketika bercanda. Nomor dua, dalam bercanda jauhi kata-kata batil, jauhi kata-kata kasar dan tidak sopan. Walaupun kita ketemu konco TK, konco SD ning pasar, walah iki saking akrab nyeluke sampe naik dhewe gitu. Walaupun sudah ada ikatan emosional, ya tetap kata-kata kualitasnya harus dijaga. Dalilnya Quran surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang baik, yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki semua amalan-amalanmu.
Bapak Ibu, bahkan Nabi Muhammad menegaskan kembali di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Man yadmanna lima baina liyaihi wa baina rijlaihi." Barang siapa yang bisa mengendalikan lidahnya, barang siapa yang bisa menjaga di antara kedua pahanya, admanna lahul jannah, maka Allah akan menjamin untuk dirinya surga. Yang nomor 3, kita dianjurkan jangan terlalu banyak tertawa terbahak-bahak berlebihan, apalagi nanti guling-guling, gigi gerahamnya nanti kelihatan terlalu berlebihan. Kenapa? Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, apapun itu. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Bapak Ibu, Nabi berkata, "Wala tuksir dhahik." Janganlah kalian terlalu banyak tertawa-tawa, terbahak-bahak berlebihan. Fa inna kasratad dhahik, tertawa yang berlebihan, umitul qalba, akan mematikan hatimu. Bahkan seorang ulama yang bernama Imam Al-Mawardi, beliau berkata, "Liman aktsara minhu haibatun." Barang siapa yang terlalu banyak bercanda, guyon terus, ratau serius, maka Imam Al-Mawardi berkata, "Haibatun wala waqarun." Maka kewibawaannya dan rasa hormatnya akan hilang. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, yang nomor 4 ini yang paling penting. Janganlah kita bercanda menggunakan nilai-nilai agama Islam ini. Yang bercanda ini bisa merendahkan nilai-nilai agama tersebut. Kan yang YouTubers ini yang melakukan ngeprank ini, yang bernama siapa ini? Ferdian Paleka dan kawan-kawan, dia kan ketika membagikan sembako di pinggir jalan yang isinya sampah, pakainya jubah gamis. Tenang dulu ya. Ternyata tidak menjamin semuanya. Makanya ada satu kisah pernah saya sampaikan dulu. Dulu ketika Nabi Muhammad akan perang Tabuk, perang yang sangat jauh atau dikenal dengan Jaisul Usra, peperangan yang sangat berat di musim panas, perlengkapan perang yang terbatas, satu onta harus dinaiki dengan 18 orang gantian-gantian. Ketika mau persiapan berangkat ke perang Tabuk, orang-orang munafik di Madinah, Bapak Ibu, gembosi. Apakah orang-orang yang senang baca Quran, yang senang sholat ini mau pergi ke negeri Syam menaklukkan istana-istana Romawi di sana? Orang mungkin. Orang munafik kayak gitu gembosi orang-orang Muslim yang mau pergi berjihad. Omongan mereka ada yang dengar. Sahabat ini kemudian menyampaikan kepada Rasulullah. Orang munafik ini kaget. Waduh, celopoh. Awalnya dia dilaporkan ke Rasulullah. Mereka orang munafik menyusul, ternyata sudah disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian orang munafik ini memohon maaf atas perbuatannya. Apa jawaban Allah? Diabadikan di dalam Quran surah At-Taubah ayat 65 sampai 66. Wala in sa'altum la yaqulluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ketika mereka pasti ditanya kenapa kamu melakukan hal itu, mereka pasti menjawab, "Ya Rasul, kami kan cuma guyon-guyon, kok serius loh ya Rasul." Yang ngeprank diri itu juga pasti ditanya kayak gitu. Jawabannya apa? Kita itu cuma bercanda, guyon-guyon. Apa jawaban Allah? Qul abillah wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan ayat-ayat Allah dan Rasulnya kamu akan berolok-olok, bercanda berlebihan? La ta'tadiru. Tidak ada maaf untukmu kali ini. Qad kafartum ba'da imanikum. Kamu sekarang sudah kafir setelah sebelumnya kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi janganlah bercanda-bercanda menggunakan nilai-nilai agama. Terakhir Bapak Ibu, masih kuat? Kau sudah pegel? Nah, aku ya udah pegel berdiri ini ya. Terakhir tidak boleh menakut-nakuti dan menyembunyikan barang walaupun bercanda. Yang pertama di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, la yahillu li muslimin an yurawi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Misalnya termasuk kepada anak kecil. Anak kecil teko nggawa gunting yo tak hitan kowe ayo. Termasuk menakut-nakuti itu dilarang. Nah, itu juga sama ya. Nah, itu menakut-nakuti tidak boleh dalam bercanda. Dan yang terakhir, tidak boleh menyembunyikan barang temannya. La ya'khudanna ahaduhum mata'an akhihi. Tidak
menyembunyikan sesuatu milik saudaranya laiban walajadan, walaupun niatnya bercanda atau sungguh-sungguh tidak boleh. Mulai tarawih sendal kocoknya rene neng di gitu ya. STNK temennya disembunyikan, HP-nya didelete, itu perkara yang dilarang dalam bercanda. Bapak Ibu, sudah jam 8 kurang 10 menit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada ketemu sekali lagi insya Allah ya Bapak Ibu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.